Malam itu, aroma gulai ayam buatan Kiran memenuhi seisi rumah kontrakan kecilnya. Sebuah wewangian yang selalu berhasil membawa kehangatan dan kebahagiaan. Dinding bercat krem yang mulai memudar, sofa usang yang setia, dan meja makan kayu sederhana adalah saksi bisu kebahagiaan mereka. Ia tersenyum puas melihat suaminya, Aditya, makan dengan lahap, sesekali mengacungkan jempol kepadanya. Kehangatan sederhana di ruang makan yang tak seberapa luas itu adalah hal yang paling ia syukuri. Mereka tidak butuh kemewahan untuk bahagia. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Panggilan video dari Ibu Ratna, ibu mertuanya, tiba-tiba muncul di layar ponsel Aditya, seolah merusak suasana damai yang baru saja terbentuk. "Ah, Ibu, kenapa video call malam-malam?" Aditya tertawa, meletakkan ponselnya di samping piring, sehingga wajah Ibu Ratna tampak memenuhi layar. Layar yang kecil itu seolah-olah memancarkan aura penuh penilaian dari mata sang mertua. Begitu melihat pemandangan di meja makan, raut wajah Ibu Ratna seketika berubah. Alisnya yang tebal terangkat, dan bibirnya sedikit mengerucut, seolah-olah sedang mencicipi sesuatu yang tidak enak. "Ya ampun, Adit, kamu makan apa itu? Gulai ayam? Kenapa tidak minta Kiran belajar memasak dari Maya? Masakan Maya selalu spesial, ya kan? Dulu waktu dia membawakan sup jamur, rasanya seperti dari restoran bintang 5, lengkap dengan truffle oil yang mahal," ujar Ibu Ratna. Suaranya terdengar jelas dan penuh penilaian, seolah gulai ayam di hadapan Aditya adalah sebuah aib, sebuah makanan yang tidak pantas untuk anaknya. Seketika, senyum di wajah Kiran memudar. Ia menunduk, mengaduk-aduk nasinya dengan sendok, menciptakan pola abstrak di piringnya. Hatinya mencelos. Kalimat itu bagai pisau tumpul yang menusuk berulang kali. Sebuah tusukan yang sudah ia rasakan selama 3 tahun terakhir. Ia merasa kecil, tidak berarti, dan seolah kehadirannya hanya untuk mengisi kekosongan yang tidak bisa diisi oleh sesuatu yang lebih baik. Ini bukan kali pertama Ibu Ratna membandingkannya dengan Maya, kakak iparnya yang sukses. Maya adalah bintang di keluarga ini, seorang manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi ternama, berpenampilan modis, dan selalu punya cerita-cerita menarik tentang pekerjaannya yang membuat semua orang terkesima. Sementara Kiran, di mata Ibu Ratna, dia hanyalah menantu sederhana yang mengurus rumah tangga dan sesekali bekerja paruh waktu sebagai penulis lepas. Sebuah pekerjaan yang dianggap Ibu Ratna sebagai hobi semata, bukan karir yang layak dibanggakan. "Ah, Ibu ini. Masakan Kiran juga enak kok, Bu." Aditya mencoba membela, namun suaranya terdengar lelah. Ia tahu percuma berdebat. Ibu Ratna hanya akan semakin keras kepala dan perdebatan itu tidak akan pernah berakhir. Aditya menghela napas, seolah menelan kekesalannya sendiri. Ia menggenggam tangan Kiran di bawah meja, mencoba memberikan kekuatan yang ia tahu sangat dibutuhkan istrinya. "Bukan masalah enak atau tidak, Adit. Ini masalah kualitas. Kualitas hidup. Lihat Maya. Dia bisa mengurus rumah, mengurus suami, dan tetap punya karir cemerlang. Apa kamu tidak ingin istrimu seperti itu? Seorang istri yang bisa membanggakanmu di depan orang lain? Bukan hanya sebagai pelengkap di dapur." Ibu Ratna melirik Kiran melalui layar ponsel dengan tatapan penuh penilaian, membuat Kiran merasa seperti objek yang sedang dianalisis, barang cacat yang tidak memenuhi standar. Kiran hanya bisa tersenyum masam. Hatinya sudah mati rasa dengan perbandingan ini, namun lukanya tidak pernah sembuh. Selama 3 tahun pernikahan, dia selalu berusaha bersabar, berharap suatu hari Ibu Ratna akan melihatnya sebagai dirinya sendiri, menghargai hatinya yang tulus, bukan hanya statusnya. Namun, semua usahanya terasa sia-sia. Setiap kali ia mencoba, selalu ada saja perbandingan yang membuatnya merasa kecil. Kiran sebenarnya tidak bodoh. Dia adalah seorang wanita cerdas yang membangun karirnya dari nol. Pekerjaan, penulis lepas, yang ia ceritakan hanyalah sebuah samaran. Faktanya, dia adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang inovasi teknologi dan kreatif. Sebuah perusahaan yang ia dirikan bersama beberapa teman kuliahnya dan ia besarkan dengan keringat dan air mata. Perusahaan yang sama sekali tidak pernah ia ceritakan pada keluarga suaminya. Alasannya sederhana,
Dia ingin dihargai sebagai Kiran, bukan sebagai CEO. Dia ingin dicintai karena pribadinya, bukan karena status sosial atau kekayaan. Namun, semua itu sepertinya tidak berjalan sesuai rencana. Setelah makan malam dan menutup panggilan video yang terasa panjang, Kiran membantu Aditya membersihkan meja. Aditya menyadari perubahan di wajah Kiran. Aku tahu, Bu. Maafkan Ibu. Ya. Dia hanya tidak mengerti. Bisik Aditya sambil memeluknya dari belakang. Aku baik-baik saja, Adit. Jawab Kiran, mencoba meyakinkan suaminya. Namun, di dalam hatinya, tekadnya semakin kuat. Dia tidak bisa terus-terusan menjadi menantu yang diremehkan. Dia akan tetap menghormati Ibu Ratna, tapi dia akan menunjukkan siapa dirinya suatu hari nanti. Dan mungkin, hari itu sudah tidak lama lagi. Keesokan harinya, saat membantu Ibu Ratna membersihkan meja, Ibu Ratna kembali memulai percakapan. Tahu tidak, Kiran? Minggu depan Maya akan keluar negeri untuk konferensi. Perusahaan yang menanggung semuanya. Kamu tahu, perusahaan tempat dia bekerja itu sangat besar. Namanya Innovated Solutions. Kamu pernah dengar? Ibu Ratna bertanya, seolah mencoba menantang Kiran dengan nama perusahaan yang seharusnya asing baginya. Jantung Kiran berdegup kencang. Ia nyaris menjatuhkan piring yang ia pegang. Innovated Solutions. Nama itu sudah terukir di otaknya selama bertahun-tahun. Itu adalah perusahaannya. Perusahaan yang ia dirikan bersama beberapa teman kuliahnya dan ia besarkan dengan keringat dan air mata. Namun, ia hanya tersenyum kecil. Oh ya? Wah, hebat sekali ya, Bu. Ia memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Ibu Ratna melanjutkan. Tentu saja hebat. Dia itu aset bagi perusahaan. Tidak seperti yang lain. Hanya jadi beban. Apa kamu tahu, Kiran? Perusahaan itu bahkan membayar Maya untuk bisa pergi ke konferensi di luar negeri. Begitu berharganya Maya bagi mereka, kata Ibu Ratna. Menekan setiap kata seolah-olah itu adalah kebenaran universal. Malam itu, di kamar, Kiran memandang dirinya di cermin. Ia melihat dua sisi dirinya. Di satu sisi, ia adalah menantu yang sabar, istri yang mencintai suaminya. Di sisi lain, ia adalah seorang pemimpin, seorang visioner yang disegani. Ia tersenyum kecil. Ini saatnya untuk menunjukkan kepada dunia, terutama kepada keluarga suaminya, bahwa ia adalah lebih dari apa yang mereka pikirkan. Pagi hari, Kiran kembali ke rutinitas ganda yang telah ia jalani selama 3 tahun terakhir. Sebuah tarian rahasia yang ia kuasai dengan sempurna. Rutinitas yang memungkinkannya mempertahankan kedamaian di rumah sekaligus membangun kerajaannya sendiri di dunia profesional. Setelah menyiapkan sarapan dan bekal untuk Aditya, nasi goreng dengan telur mata sapi yang ia buat dengan sepenuh hati, lengkap dengan irisan timun dan tomat yang ditata rapi. Ia pamit dengan pakaian yang sederhana, kemeja longgar yang menutupi siluet tubuhnya dan celana bahan yang nyaman, sebuah seragam yang sengaja ia pilih untuk mencerminkan citra penulis lepas, yang ia sampaikan kepada keluarga suaminya. Hati-hati ya, sayang. Aditya mengecup keningnya, tidak menyadari bahwa istrinya akan memasuki dunia yang sama sekali berbeda, dunia di mana namanya disebut dengan penuh hormat. Ibu Ratna, yang sedang menyiram bunga mawar di teras depan, hanya meliriknya sekilas, tanpa peduli. Hati-hati, Kiran. Jangan sampai terlalu larut dengan hobi menulismu sampai lupa waktu makan siang. Ujarnya dengan nada yang terdengar seperti nasihat, padahal lebih mirip sindiran yang menusuk. Ia menganggap Kiran hanya akan pergi ke perpustakaan atau bertemu dengan teman-teman sesama penulisnya. Hal-hal yang ia anggap remeh yang tidak akan pernah menghasilkan uang seberapa. Begitu masuk ke dalam mobil, Kiran menghela napas panjang, seolah melepaskan beban persona yang ia pikul di rumah. Heningnya kabin mobil menjadi ruang pribadinya untuk bertransformasi. Tangan kirinya memegang setir, sementara tangan kanannya meraih tas kerjanya. Dari dalam tas, ia mengeluarkan sebuah blazer formal berwarna navy yang ia lipat rapi, dan sebuah kotak riasan sederhana. Ia menyalakan mesin mobil, dan di dalam keheningan kabin, ia memulai transformasinya. Seolah ada sebuah tombol yang ia nyalakan,
Aura dan ekspresi wajahnya berubah drastis. Ia merapikan rambutnya yang tadi diikat seadanya menjadi sanggul rapi yang elegan, menyisirnya hingga tidak ada sehelai pun yang lepas, dan memulaskan sedikit riasan di wajahnya. Matanya yang tadi sendu dan lembut kini menjadi tajam, penuh fokus, dan bibirnya yang tadi tersenyum lembut kini menjadi garis lurus yang tegas. Setelah tiba di sebuah gedung perkantoran megah di pusat kota, ia berjalan dengan langkah tegas dan penuh percaya diri. Berbagai pasang mata menoleh, mengenali sosoknya yang berwibawa. Saat memasuki lobi, seorang satpam menyambutnya dengan hormat, membungkuk sedikit. "Selamat pagi, Ibu Kiran. Senang melihat Anda kembali." Satpam tersebut tahu bahwa wanita yang kini berdiri di hadapannya bukanlah sembarang orang, melainkan sosok yang memimpin seluruh perusahaan di gedung itu, seorang CEO yang membangun Innovated Solutions dari nol dengan tangan dinginnya. "Pagi, Pak," jawabnya ramah. Namun suaranya terdengar berwibawa, penuh keyakinan. Ia masuk ke dalam lift khusus eksekutif yang langsung membawanya ke lantai teratas. Di dalam lift, ia memejamkan mata sejenak, mengumpulkan seluruh fokusnya untuk hari yang panjang dan penuh tuntutan. Setibanya di lantai teratas, Rina, sekretarisnya, sudah berdiri menunggu di depan pintu kantornya. Wajahnya yang ceria berubah serius begitu melihat Kiran. "Selamat pagi, Bu. Jadwal pagi ini sudah saya siapkan. Ada rapat dengan tim pemasaran dan tim riset produk baru. Ada beberapa email penting juga yang harus Ibu tinjau, terutama dari tim Maya yang sedang mengerjakan proyek besar. Mereka sepertinya menemui beberapa kesulitan." "Bagus. Beri aku laporan singkatnya, Rina," perintah Kiran dengan suara yang tenang namun jelas. Ia tidak ingin membuang waktu. Pikirannya sudah beralih sepenuhnya ke dunia korporat yang menuntut. Kantornya adalah perwujudan dari visinya. Modern, minimalis, dan penuh dengan karya seni abstrak yang ia pilih sendiri, mencerminkan pemikiran kreatif dan inovatifnya. Di balik meja kerjanya yang luas dan bersih, terdapat dinding kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang sibuk, seolah-olah ia sedang menaklukkan dunia. Di sini, Kiran adalah sosok yang berbeda. Ia adalah CEO yang tegas, visioner, dan sangat dihormati oleh seluruh karyawannya. Keputusannya selalu dipertimbangkan matang-matang, dan ia memiliki kemampuan luar biasa untuk menginspirasi timnya. Siang itu, dalam rapat dengan tim pemasaran, Kiran memimpin diskusi tentang strategi peluncuran produk baru. "Tim, saya ingin kita tidak hanya fokus pada pasar lokal, tapi juga menjajaki pasar Asia Tenggara. Saya yakin produk kita memiliki potensi besar untuk bersaing di sana," ucapnya sambil menunjukkan data dan analisis pasar yang ia siapkan sendiri. Ia menjelaskan dengan gamblang, menunjukkan grafik dan angka-angka yang mendukung argumennya, serta memaparkan analisis kompetitor secara mendalam. Tim pemasaran, termasuk kepala departemen yang jauh lebih tua darinya, mengangguk setuju. Mereka tahu, ketika Kiran berkata demikian, itu berarti ia sudah memiliki rencana matang dan tidak ada ruang untuk keraguan. Tidak ada yang berani meremehkan usulan darinya. Semua orang di ruangan itu melihatnya sebagai seorang pemimpin, bukan sekadar bos. Mereka percaya pada setiap kata yang ia ucapkan. Di sela-sela rapat, ponsel Kiran berdering. Nama, Ibu Ratna, muncul di layar. Kiran meminta izin untuk mengangkatnya, dan seketika nada suaranya berubah. "Halo, Ibu?" jawabnya dengan nada lembut. Kembali ke persona menantu yang penurut. "Kiran, kamu sedang apa? Tadi Ibu masak sayur asem. Mau Ibu antarkan ke rumahmu? Kamu kan tidak sempat masak karena harus sibuk dengan hobi menulismu itu," ujar Ibu Ratna. Suara Ibu Ratna terdengar sedikit sombong, seolah ia sedang menyelamatkan menantunya yang tidak berguna. Kiran tersenyum kecil, senyum yang penuh ironi. Hobi menulis. Sebuah ironi yang begitu menyakitkan. "Oh, tidak usah, Bu. Nanti Kiran makan siang di luar saja." "Terima kasih banyak, Ibu," jawabnya. Setelah menutup telepon, Rina menatapnya dengan heran. "Maaf, Bu. Tapi, kenapa Ibu selalu merendahkan diri seperti itu di depan keluarga? Bukankah Ibu bos dari perusahaan ini?" Kiran menghela napas.
Matanya menatap pemandangan kota di luar jendela. Rina, ada hal-hal yang tidak perlu dijelaskan. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia biasa, bukan karena statusku. Aku ingin mereka melihat hatiku, bukan kekayaan yang aku miliki. Tapi sepertinya, itu adalah sebuah kesalahan. Semakin aku merendah, semakin mereka menginjakku. Ia mengalihkan pandangannya dari jendela, menatap Rina dengan tatapan yang penuh tekad. Sepertinya, aku harus menunjukkan siapa aku sebenarnya, agar mereka berhenti meremehkanku. Ucapannya kali ini terdengar lebih serius dari sebelumnya, dan Rina hanya mengangguk, mengerti bahwa ada sebuah rencana besar yang akan segera terjadi. Sebuah rencana yang akan mengguncang pondasi keluarga suaminya. Senin pagi adalah hari yang paling dinanti sekaligus paling ditakuti oleh Maya. Akhirnya, waktu untuk presentasi laporan proyek Innovated Solutions tiba, sebuah proyek yang ia yakini akan menjadi mahakarya dalam karirnya. Laporan ini adalah kunci untuk promosi jabatan yang sudah ia dambakan. Ia sudah menyiapkan segalanya dengan sempurna. Pakaian formal terbaiknya yang ia beli dari butik ternama, presentasi visual yang memukau dengan grafik dan diagram yang canggih, dan data-data yang ia yakin akan membuat bosnya, sang CEO, terkesan. Ia tahu, proyek ini sangat penting bagi perusahaan, dan ia telah bekerja siang dan malam untuk menyelesaikannya. Ia merasa yakin bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang paling pantas untuk memimpin proyek ini, sebuah keyakinan yang membuatnya sedikit terlena dan mengabaikan detail-detail kecil yang ia anggap tidak relevan. Di sisi lain, di ruangan yang sama, Kiran sedang duduk di kursi kepemimpinan, sebuah kursi yang ia duduki setiap hari. Di hadapannya, terdapat laptop yang menampilkan semua data proyek, lengkap dengan catatan kritis dan saran perbaikan yang ia tulis tangan. Ia tahu, Maya adalah salah satu karyawannya yang paling berbakat, tetapi juga yang paling banyak melakukan kesalahan kecil yang bisa berakibat fatal. Hal itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia toleransi. Integritas dan ketelitian adalah segalanya bagi Kiran. Ia tidak hanya melihat bakat, tetapi juga dedikasi dan perhatian terhadap detail yang menjadi pondasi kesuksesan perusahaan. Ketika Maya masuk ke dalam ruang rapat, ia terkejut melihat sosok CEO yang tidak ia kenali. Ia melihat seorang wanita muda dengan aura yang kuat, bukan sosok CEO yang ia bayangkan. Wanita itu tampak jauh lebih muda dari yang ia duga, dan kehadirannya mengisi seluruh ruangan dengan energi yang tak terbantahkan. "Selamat pagi, Ibu. Maaf, saya kira saya akan bertemu dengan Pak Budi, manajer proyek Anda?" tanyanya, sedikit bingung dan gugup. Ia tahu bahwa CEO perusahaan biasanya diwakilkan oleh manajer proyek untuk rapat-rapat seperti ini, dan ia tidak pernah sekalipun melihat CEO-nya secara langsung, bahkan hanya dari foto di website perusahaan. "Pak Budi sedang cuti. Saya yang akan memimpin rapat hari ini," jawab Kiran, suaranya tenang, namun penuh wibawa. Ia menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan, sebuah tatapan yang penuh penilaian, namun juga sedikit melankolis. Seolah ia sedang melihat seseorang yang ia kenal di masa lalu, seseorang yang pernah ia sayangi. Maya menatap wanita di depannya dengan bingung. Wanita ini sangat familiar. Namun, ia tidak bisa mengingat di mana ia pernah bertemu dengannya. Wanita itu memakai setelan blazer navy yang elegan, rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya dipulas riasan tipis yang membuatnya terlihat profesional. Matanya tajam, namun sorotnya sangat berwibawa. Maya mengenyahkan pikiran itu, berpikir bahwa ia hanya mirip dengan seseorang yang ia kenal, mungkin dari media sosial atau acara TV. "Silakan, Maya. Kita mulai presentasinya," perintah Kiran. Maya mengangguk, sedikit gugup, dan memulai presentasinya. Ia berbicara dengan penuh semangat, menjelaskan setiap detail proyek dengan rinci, sesekali melirik Kiran untuk melihat reaksinya. Namun, setiap kali ia menjelaskan, ia merasa ada tatapan tajam yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Tatapan itu membuatnya merasa tidak nyaman, seolah ia sedang diawasi oleh elang yang siap menerkam. Seiring berjalannya presentasi, kepercayaan diri Maya perlahan-lahan runtuh, digantikan oleh kegelisahan yang mendalam. Ia merasa setiap kata yang ia ucapkan sedang dianalisis dan dibedah. Setelah presentasi selesai,
Kiran mengangguk. Presentasi yang bagus, Maya. Namun, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Nada suaranya terdengar netral, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti hantaman yang kuat bagi Maya. Ia kemudian mulai membongkar presentasi Maya, satu persatu. Ia menanyakan detail-detail kecil yang luput dari perhatian Maya, seperti data yang tidak sinkron, proyeksi keuangan yang terlalu optimistis, dan risiko pasar yang tidak diantisipasi. Ia menunjukkan data-data yang seharusnya ada di laporan, tetapi tidak dimasukkan. Ia bahkan menyoroti kesalahan kecil pada format presentasi, hal-hal yang bagi Maya tidak penting, tetapi bagi Kiran adalah cerminan dari ketelitian seseorang, cerminan dari profesionalisme. Maya terkejut. Ia tidak menyangka bahwa bosnya akan sedetail ini. Ia mulai panik. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mencoba menjawab, namun setiap jawabannya selalu disanggah oleh Kiran dengan data dan fakta yang lebih akurat. Data yang ia tidak pernah bayangkan bisa didapatkan oleh orang lain. Saya tahu Anda berbakat, Maya. Tapi berbakat saja tidak cukup. Anda harus teliti. Sebuah kesalahan kecil dalam laporan ini bisa berakibat fatal bagi perusahaan. Ucap Kiran dengan tegas, namun suaranya tetap tenang. Saya tidak bisa mempromosikan seseorang yang tidak bisa diandalkan dalam hal sekecil apapun. Proyek ini terlalu penting untuk dipertaruhkan. Maya hanya bisa menunduk. Ia merasa malu, dan ia merasa bahwa ia telah gagal. Proyek yang ia banggakan, yang ia yakini akan membawanya pada promosi, kini hancur di depan matanya. Untuk saat ini, Anda bisa keluar. Laporan ini akan saya berikan kepada Anda dengan beberapa catatan. Perbaiki semua kesalahan yang ada. Setelah itu, kita akan bertemu lagi. Ucap Kiran. Maya keluar dari ruang rapat dengan langkah gontai. Ia merasa sangat terhina. Namun, ia tidak bisa menyangkal bahwa bosnya benar. Ia terlalu percaya diri dan mengabaikan detail-detail kecil. Saat ia berjalan di koridor, ia melihat wanita yang tadi. Kiran. Ia melihat Kiran sedang berbicara dengan Rina, sekretarisnya. Maya terkejut. Ia kembali menatap wanita itu, melihat dari sudut yang berbeda. Kini, ia menyadari segalanya. Gaya rambut, mata, bahkan cara bicaranya. Semua itu sangat mirip dengan Kiran, menantu sederhana yang selalu ia banding-bandingkan. Kiran, bisiknya, tak percaya. Wanita yang tadi memarahinya di ruang rapat, wanita yang membongkar semua kesalahannya, wanita yang ia sebut sebagai menantu yang tidak berguna, di depan Ibu Ratna adalah bosnya. Dan pada saat itu, sebuah kenyataan pahit menghantam Maya. Ia bukanlah siapa-siapa di mata bosnya. Ia hanyalah seorang karyawan yang berbakat namun ceroboh, dan bosnya adalah menantu yang selalu ia remehkan. Maya berjalan gontai menyusuri koridor kantor yang ramai. Setiap langkahnya terasa berat dan dipenuhi rasa malu yang luar biasa. Otaknya dipenuhi dengan satu nama, Kiran. Rasa ironi yang menusuk semakin dalam. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia menertawakannya, merayakan kenyataan pahit bahwa orang yang ia anggap rendah, yang ia sebut menantu tidak berguna, di depan Ibu Ratna, adalah sosok yang kini memegang kendali atas nasib karirnya. Ia kembali ke mejanya, mencoba menenangkan diri, tetapi tangannya gemetar. Di atas meja, terdapat tumpukan berkas laporan yang ia banggakan, namun kini terlihat seperti tumpukan kertas kosong yang tak berarti. Ia mengambil kembali laporan yang sudah dikoreksi oleh Kiran. Setiap kalimat yang ditulis Kiran di marin laporan terasa seperti tamparan keras yang membangunkannya dari mimpi buruk yang ia ciptakan sendiri. Catatan itu begitu detail, begitu teliti, dan menunjukkan pemahaman yang sangat mendalam tentang proyeknya. Sesuatu yang ia sendiri tidak miliki, karena ia terlalu fokus pada gambaran besar tanpa memperhatikan fondasinya. Ia merasa malu. Selama ini, ia selalu membanggakan diri dengan pekerjaannya, menganggap dirinya lebih unggul dari Kiran. Ia menganggap Kiran hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa tentang dunia profesional. Namun, kenyataan kini menamparnya telak. Ternyata, orang yang paling ia remehkan adalah orang yang paling mengerti tentang proyeknya, orang yang paling tahu tentang seluk-beluk perusahaannya. Maya, kamu kenapa?
Wajahmu pucat sekali. Tanya seorang rekan kerjanya, Dinda, yang kebetulan lewat. Apa presentasimu tidak berjalan lancar? Maya hanya menggeleng, tak mampu berkata-kata. Ia tidak bisa menceritakan kebenaran pahit itu kepada siapapun. Ia tidak bisa menceritakan bahwa orang yang ia anggap rendah, kini memegang nasib karirnya. Nasib yang selama ini ia bangun dengan penuh kesombongan. Seluruh keberaniannya seolah menguap begitu saja. Di sisi lain, Kiran kembali ke mejanya, merasa campur aduk. Ada rasa puas yang samar, namun juga ada rasa sedih yang mendalam. Ia tidak senang melihat Maya dipermalukan. Ia tidak pernah ingin mempermalukan kakak iparnya. Namun, ia juga merasa lega karena kebenaran akan segera terungkap. Ia sudah terlalu lama menyembunyikan identitasnya, dan sudah saatnya ia menunjukkan kepada keluarga suaminya bahwa ia adalah lebih dari apa yang mereka pikirkan. Ia lelah dengan perbandingan yang tak ada habisnya. Ia lelah dengan sindiran-sindiran yang menusuk. Ia lelah dengan sikap Ibu Ratna yang selalu menganggapnya rendah. Malam harinya, Kiran pulang ke rumah dengan perasaan yang aneh. Ia merasa tegang, namun juga lega. Ia tahu, setelah hari ini, semuanya tidak akan sama lagi. Ia tidak lagi bisa berpura-pura menjadi menantu yang sederhana. Ia tidak lagi bisa menyembunyikan identitasnya. Ia akan menghadapi segalanya dengan jujur, dengan kepala tegak. Ketika ia masuk ke dalam rumah, ia melihat Aditya dan Ibu Ratna sedang menonton TV di ruang tengah. Kiran sudah pulang, Bu. Sapa Aditya. Ah, Kiran sudah pulang. Bagaimana, Kiran? Lancar hobi menulismu? Jangan-jangan hari ini kamu bertemu dengan Maya? Dia pasti bangga bisa bertemu dengan manajer hebat seperti dia. Ujar Ibu Ratna. Suaranya terdengar seperti biasa, penuh kebanggaan yang berlebihan. Ia tidak tahu bahwa ia sedang melontarkan kalimat yang akan menghancurkan kebanggaannya sendiri. Kiran hanya tersenyum. Iya, Bu. Tadi saya bertemu dengan Maya. Ia melihat Ibu Ratna menyunggingkan senyum sombong. Senyum yang ia tahu akan segera runtuh. Tentu saja. Siapa yang tidak bangga bisa bertemu dengan Maya? Dia itu aset bagi perusahaan, kan? Kamu tahu, Kiran? Perusahaan tempat Maya bekerja itu namanya Innovated Solutions. Hebat sekali kan? Mereka sampai bayar dia untuk jalan-jalan ke luar negeri. Ibu Ratna kembali memulai perbandingan yang tak ada habisnya. Ia tidak tahu bahwa ia sedang berbicara dengan pemilik perusahaan yang ia banggakan. Kiran mengangguk, menunggu momen yang tepat. Ia mengambil napas dalam-dalam. Saya tahu, Bu. Saya tahu perusahaan itu. Saya adalah pemilik perusahaan itu. Kalimat itu keluar dari mulutnya dengan begitu tenang, namun memiliki dampak yang begitu besar, seolah-olah bom waktu meledak di tengah-tengah ruang keluarga itu. Seketika, tawa Ibu Ratna terhenti. Remote TV yang dipegangnya jatuh ke lantai. Wajahnya yang tadi penuh senyum berubah menjadi kaget dan tak percaya. Matanya melebar, dan bibirnya sedikit terbuka, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya bisa menatap Kiran dengan tak percaya. Apa katamu, Kiran? Tanyanya dengan suara bergetar, hampir tidak terdengar. Saya adalah CEO dari Innovated Solutions, Bu. Saya yang mendirikan perusahaan itu. Ulang Kiran, suaranya tenang, namun penuh keyakinan. Ia menatap Ibu Ratna dengan tatapan yang sama seperti ia menatap Maya di ruang rapat tadi pagi. Tatapan yang membuat Ibu Ratna merasa kecil dan tak berdaya. Aditya, yang mendengarkan percakapan itu, terkejut. Kiran, kamu tidak pernah bilang. Maafkan aku, Adit. Aku hanya ingin kamu dan keluargamu menghargaiku sebagai Kiran, bukan sebagai CEO. Aku ingin kalian melihat hatiku, bukan status sosialku. Tapi sepertinya, itu adalah sebuah kesalahan. Ujar Kiran, matanya berkaca-kaca. Jadi, selama ini kamu... Ibu Ratna tak mampu menyelesaikan kalimatnya. Ia hanya bisa menatap Kiran dengan tak percaya. Segala keangkuhan yang ia miliki selama ini, kini hancur lebur di hadapan menantu yang selalu ia remehkan. Ponsel Ibu Ratna berdering. Nama Maya tertera di layar. Dengan tangan gemetar, Ibu Ratna mengangkatnya. Halo,
Maya. Ibu. Apa ibu tahu? CEO dari Innovated Solutions adalah Kiran. Suara Maya terdengar panik dan tak percaya dari seberang telepon. Tadi dia memimpin rapat dan dia menolak laporan saya. Bu. Dia bilang saya kurang teliti. Iya. Nak. Ibu sudah tahu. Jawab Ibu Ratna. Suaranya bergetar. Ia menatap Kiran dengan tatapan yang penuh penyesalan. Pada saat itu, baik Maya maupun Ibu Ratna menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka telah meremehkan seseorang yang jauh lebih hebat dari yang mereka bayangkan. Mereka telah menginjak-injak hati seseorang yang selalu tulus kepada mereka, hanya karena mereka terlalu fokus pada materi dan status sosial. Dan pada saat itu, mereka tahu, semuanya tidak akan sama lagi. Perbandingan itu akan berhenti, dan mereka harus belajar untuk menghargai seseorang dari hati, bukan dari statusnya. Kebenaran yang terungkap malam itu bagaikan badai yang menghempaskan segala keangkuhan di keluarga Ibu Ratna. Suasana di ruang tengah yang tadinya hangat dan penuh tawa kini dipenuhi keheningan yang canggung, berat, dan dipenuhi rasa penyesalan. Remote TV yang tadi terlepas dari tangan Ibu Ratna masih tergeletak di lantai, menjadi saksi bisu atas hancurnya ego yang ia miliki selama ini. Ibu Ratna menatap Kiran dengan tatapan yang sulit diartikan, perpaduan antara keterkejutan yang mendalam, rasa malu yang membakar, dan kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan. Aditya, yang juga sama terkejutnya, hanya bisa diam, mencoba mencerna fakta bahwa istrinya, yang selama ini ia kira hanya seorang penulis lepas dengan pekerjaan yang biasa saja, adalah seorang CEO yang mendirikan perusahaan tempat kakak iparnya bekerja. Setelah menutup telepon, Ibu Ratna menatap Kiran dengan mata berkaca-kaca. Semua kata-kata sombong yang pernah ia ucapkan tentang Maya, tentang betapa berharganya Maya bagi perusahaan, kini berbalik menghantamnya dengan telak. Setiap perbandingan yang ia lontarkan, setiap sindiran yang ia berikan, kini terasa seperti bumerang yang memantul dan melukai hatinya sendiri. Ia merasa seperti seorang ratu yang baru saja kehilangan mahkotanya. Kesombongannya kini tak berarti. Ia tidak bisa lagi bersembunyi di balik nama besar perusahaan atau kesuksesan Maya. Ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia telah meremehkan seseorang yang memiliki segalanya, namun memilih untuk hidup sederhana. Kiran. Ibu. Ibu minta maaf. Ucapnya. Suaranya bergetar, memecah keheningan yang mematikan. Selama ini ibu selalu salah paham. Ibu selalu meremehkanmu, menganggapmu hanya menantu biasa. Ibu terlalu fokus pada hal-hal materi, pada status sosial, pada nama besar. Ibu tidak melihat betapa berharganya kamu sebagai seorang manusia. Ibu bangga dengan Maya, tapi ibu tidak pernah benar-benar menghargainya. Ibu hanya bangga dengan statusnya. Maafkan ibu, Nak. Maafkan ibu yang buta ini. Ibu Ratna mendekat, memeluk Kiran dengan erat, sebuah pelukan yang penuh dengan penyesalan, dan isak tangisnya membasahi bahu Kiran. Kiran hanya tersenyum lembut. Ia membalas pelukan Ibu Ratna, mengusap punggungnya dengan lembut. Ia tidak pernah mengharapkan permohonan maaf seperti ini. Ia hanya ingin dihargai, bukan karena statusnya, melainkan karena dirinya sendiri. Ibu, tidak apa-apa. Saya mengerti. Saya tidak pernah ingin ibu merasa seperti ini. Saya hanya ingin dihargai sebagai menantu, bukan sebagai CEO. Jawabnya, suaranya dipenuhi ketulusan. Air mata Ibu Ratna menetes, membasahi tangan Kiran, sebuah tetesan yang membawa serta semua penyesalan dan rasa malu yang ia rasakan. Aditya, yang selama ini terdiam, menghampiri Kiran dan memeluknya. Maafkan aku juga, Kiran. Aku seharusnya bisa lebih membela kamu. Aku tidak menyangka kamu menyimpan rahasia sebesar ini. Ia menyadari bahwa ia telah gagal sebagai seorang suami, tidak menyadari penderitaan batin yang dialami istrinya, tidak menyadari betapa beratnya beban yang dipikul Kiran selama ini. Ia merasa bersalah karena tidak pernah benar-benar bertanya, tidak pernah benar-benar berusaha memahami. Kamu luar biasa. Kiran, aku bangga padamu. Aku tidak menyembunyikannya. Adit, aku hanya ingin kita hidup sederhana, tanpa peduli dengan status sosial. Aku ingin cinta kita murni,
bukan karena materi. Tapi sepertinya, ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri perbandingan yang tidak ada habisnya. Jawab Kiran, membalas pelukan Aditya, merasa lega karena akhirnya ia bisa jujur kepada suaminya. Keesokan harinya, Maya datang ke rumah Ibu Ratna. Wajahnya terlihat pucat dan dipenuhi rasa malu. Rambutnya yang biasanya ditata rapi kini tergerai begitu saja, seolah mencerminkan kekacauan dalam hatinya. Ia tidak bisa menatap mata Kiran. Matanya terus tertunduk, seolah-olah ada beban berat yang menekan pundaknya. Ia tahu, ia telah melakukan kesalahan besar. Ia telah meremehkan seseorang yang jauh lebih hebat dari yang ia bayangkan. Ia telah menginjak-injak hati seseorang yang selalu tulus kepada mereka. Kiran, saya minta maaf. Ucap Maya, suaranya bergetar. Saya tahu, saya sudah banyak salah sama kamu. Saya terlalu sombong, dan saya terlalu meremehkan kamu. Saya tidak tahu kalau kamu adalah bos saya. Saya merasa sangat malu. Saya akan mengundurkan diri. Saya tidak pantas bekerja di perusahaan kamu. Kiran tersenyum lembut dan menghampiri Maya. Ia memeluk Maya, sebuah pelukan yang penuh dengan kehangatan dan ketulusan. Tidak apa-apa, Kak Maya. Kita mulai dari awal, ya? Kita lupakan semuanya. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya ingin kita bisa menjadi keluarga yang saling mendukung. Dan soal pekerjaan, saya tidak akan membiarkan kamu mengundurkan diri. Saya akan membimbingmu. Saya tahu kamu berbakat, tapi kamu hanya perlu belajar untuk lebih teliti. Saya akan mengajarimu. Kita akan menjadi tim yang hebat. Pelukan Kiran terasa sangat tulus, dan Maya, yang tadinya tegang, perlahan-lahan menangis di bahu adik iparnya. Air mata penyesalan dan kelegaan membasahi pakaian Kiran. Sejak hari itu, semuanya berubah. Ibu Ratna tidak lagi membandingkan Kiran dengan Maya. Sebaliknya, ia menjadi menantu yang paling ia banggakan. Sering menceritakan kepada teman-temannya tentang betapa hebatnya Kiran tanpa embel-embel jabatan atau kekayaan. Maya juga berubah. Ia menjadi lebih rendah hati, lebih teliti, dan ia selalu meminta nasihat dari Kiran, bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang kehidupan. Hubungan mereka, yang tadinya penuh dengan kecemburuan dan perbandingan, kini dipenuhi dengan rasa hormat dan kasih sayang. Dan Kiran, ia tetap menjadi dirinya sendiri, seorang menantu yang sederhana, seorang istri yang penuh cinta, dan seorang CEO yang dihormati. Ia telah membuktikan kepada semua orang bahwa status sosial dan kekayaan tidak bisa mengukur nilai seseorang. Nilai sejati seseorang terletak pada hati dan ketulusannya. Sebuah pelajaran yang harus mereka pelajari dengan cara yang paling sulit. Sejak permohonan maaf dan air mata penyesalan mengalir, dinamika keluarga Ibu Ratna mengalami transformasi total yang fundamental, sebuah metamorfosis dari kekacauan menuju keharmonisan. Tidak ada lagi sindiran yang menyayat hati, tidak ada lagi perbandingan yang menyakitkan, dan tidak ada lagi rasa inferior yang mencekik. Rumah yang tadinya sering diselimuti ketegangan dan kecanggungan kini dipenuhi kehangatan dan rasa hormat yang tulus, seolah-olah tabir gelap yang menyelimuti mereka selama ini telah terangkat, membiarkan cahaya masuk. Ibu Ratna, yang selama ini dikenal sombong dan terlalu fokus pada hal-hal materi, kini menjadi seorang ibu mertua yang paling bangga dan suportif. Ia tidak lelah menceritakan kepada teman-temannya tentang menantunya, Kiran, bukan sebagai menantu penulis lepas yang diremehkan, melainkan sebagai menantu saya yang mendirikan perusahaan teknologi besar. Namun, ia tidak pernah membanggakan kekayaan atau status Kiran. Ia membanggakan etos kerja, ketulusan, dan kerendahan hati Kiran yang tak pernah hilang. Ia bahkan mulai sering datang ke rumah sederhana Kiran dan Aditya, bukan untuk mengkritik, melainkan untuk belajar memasak resep baru dari Kiran, sebuah hal yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Ibu Ratna akhirnya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa besar kekayaan yang ia miliki, tetapi dari seberapa besar kasih sayang dan rasa hormat yang ia miliki untuk orang-orang di sekitarnya. Suatu sore yang cerah, Ibu Ratna duduk di teras bersama Kiran, menikmati teh hangat dan kue buatan Kiran. Matahari senja yang lembut menyinari wajah mereka, menciptakan suasana yang damai. Kiran, ibu mau minta maaf lagi.
Ibu masih merasa bersalah. Ibu tidak tahu bagaimana caranya membalas kebaikanmu. Ibu sudah berbuat banyak kesalahan padamu, ucapnya, menatap Kiran dengan mata yang penuh penyesalan. Kerutan di dahi yang biasanya muncul ketika ia kesal kini hilang, digantikan oleh ekspresi tulus dan penuh kasih. Ia memandang Kiran, sosok yang selama ini ia remehkan, dan menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ibu selalu berpikir, apa yang akan orang lain pikirkan? Dan ibu tidak pernah berpikir, apa yang akan membuat anak-anak ibu bahagia? Kiran tersenyum, meletakkan cangkir tehnya. Ia menggenggam tangan Ibu Ratna, mengusapnya dengan lembut. Ibu, tidak perlu. Melihat ibu dan Kak Maya berubah sudah lebih dari cukup. Itu adalah balasan terbaik bagi saya. Semua yang sudah terjadi biarlah menjadi pelajaran bagi kita semua. Ini adalah awal yang baru. Hubungan Kiran dan Maya pun berkembang dengan luar biasa. Mereka tidak lagi bersaing, melainkan berkolaborasi, menciptakan sinergi yang luar biasa. Di kantor, Maya menjadi lebih teliti dan profesional. Setiap laporan yang ia buat kini melewati proses cek ulang yang ketat, dan ia selalu meminta masukan dari Kiran sebelum diserahkan. Sikapnya yang rendah hati membuat ia tidak hanya dihormati oleh Kiran, tetapi juga oleh rekan-rekan kerjanya, yang kini melihatnya sebagai sosok yang lebih dewasa dan matang. Di luar kantor, mereka menjadi sangat dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita tentang pekerjaan, kehidupan, dan cinta. Mereka berbelanja bersama, mencoba restoran baru, dan bahkan merencanakan liburan keluarga bersama, sesuatu yang tidak mungkin terjadi di masa lalu. Suatu hari, Kiran mengajak Maya untuk makan siang bersama di sebuah kafe kecil yang nyaman. Kak Maya, saya ingin bertanya sesuatu. Kenapa selama ini kakak selalu membandingkan saya dengan kakak? Tanya Kiran, suaranya lembut. Maya menghela napas panjang. Ia menunduk. Matanya berkaca-kaca. Kiran, saya sebenarnya iri sama kamu. Kamu bisa bahagia dengan hidup sederhana. Kamu bisa punya suami yang sangat mencintai kamu, yang selalu membela kamu. Saya merasa hidup saya hampa. Saya punya karir, saya punya uang, tapi saya merasa tidak bahagia. Saya iri dengan kedamaian yang kamu miliki. Jawabnya, air matanya menetes. Ia menyadari bahwa selama ini, ia hanya berusaha untuk mendapatkan validasi dari orang lain, terutama dari Ibu Ratna, dan bukan untuk mencari kebahagiaan sejati. Maya akhirnya mengakui kekosongan yang ia rasakan di balik kesuksesan yang selama ini ia kejar. Kiran mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Maya. Kak Maya, kebahagiaan itu tidak diukur dari materi. Kebahagiaan itu ada di dalam hati. Saya bisa membantu kakak mencari kebahagiaan itu, jika kakak mau. Sejak hari itu, Kiran tidak hanya menjadi mentor bagi Maya di kantor, tetapi juga dalam kehidupan. Kiran mengajarkan Maya untuk menghargai hal-hal kecil, untuk menemukan kebahagiaan di luar pekerjaan, dan untuk mencintai diri sendiri apa adanya. Mereka sering bermeditasi bersama, melakukan yoga, dan mencoba hobi-hobi baru. Maya menemukan kedamaian dalam gerakan-gerakan yoga yang menenangkan dan kebahagiaan dalam melukis. Sebuah hobi yang ia lupakan karena terlalu sibuk mengejar karir. Perlahan, Maya belajar untuk menerima dirinya sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan menemukan bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini ternyata ada di dalam dirinya sendiri, bukan di mata orang lain. Kiran juga mulai membantu Aditya mengembangkan bisnis kecilnya. Dengan wawasan dan pengetahuannya yang luas, Kiran memberikan saran-saran strategis yang membuat bisnis Aditya berkembang pesat, dari sekadar bisnis rumahan menjadi perusahaan yang memiliki potensi besar. Aditya, yang tadinya merasa tidak berguna di mata keluarganya, kini menjadi seorang pengusaha sukses yang dihormati. Ia tidak lagi merasa perlu untuk membela dirinya di depan keluarganya, karena ia tahu, ia telah berhasil dalam caranya sendiri. Ia bahkan bisa membeli rumah baru yang lebih besar, namun mereka memilih untuk tetap tinggal di rumah sederhana mereka, karena di sanalah mereka menemukan kebahagiaan sejati. Babak baru ini adalah babak yang penuh dengan ketulusan, rasa hormat, dan kasih sayang.
Mereka telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa besar kekayaan yang mereka miliki, tetapi seberapa besar kasih sayang dan rasa hormat yang mereka miliki untuk satu sama lain. Keluarga itu akhirnya menemukan kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dan mereka hidup dalam harmoni yang tidak pernah mereka bayangkan. Waktu terus berjalan, dan dengan setiap hari yang berlalu, kebahagiaan sejati semakin mengakar di dalam keluarga Ibu Ratna, bagaikan benih yang tumbuh subur setelah badai mereda. Ruang tamu yang tadinya merupakan medan pertempuran perbandingan, kini menjadi sarang tawa, cerita, dan kehangatan yang tak tergantikan. Sofa usang yang dulu menjadi saksi bisu kecanggungan kini menjadi tempat Ibu Ratna duduk, bukan lagi untuk menghakimi, melainkan untuk aktif membantu Kiran di dapur, belajar membuat kue kering renyah kesukaan Aditya. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang majalah fashion kini mahir menguleni adonan dan menaburi remahan keju di atas kue. Ibu tidak menyangka membuat kue bisa sesulit ini, ujarnya suatu sore, tertawa kecil saat adonan sedikit menempel di tangannya. Tapi ini rasanya lebih menyenangkan daripada hanya melihat orang lain sibuk. Rasanya seperti ikut hidup. Sebuah pengakuan sederhana yang menunjukkan betapa jauh ia telah melangkah. Dari seorang yang hanya peduli dengan penampilan luar menjadi seorang yang menemukan kebahagiaan dalam proses dan kebersamaan. Perubahan Ibu Ratna tidak hanya terlihat dari perilakunya, tetapi juga dari perkataannya, dari setiap kerutan di sudut matanya yang kini penuh kelegaan. Ia tidak lagi membanggakan status sosial atau barang-barang mewah, tetapi lebih banyak bercerita tentang kebaikan hati Kiran atau bagaimana Aditya bekerja keras untuk bisnisnya. Ketika teman-temannya bertanya mengapa ia tidak lagi mendorong Aditya dan Kiran untuk pindah ke rumah yang lebih besar dan lebih prestisius, Ibu Ratna akan tersenyum tulus dan menjawab, "Karena kebahagiaan anak-anak saya ada di sini. Di rumah kecil ini, mereka menemukan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan uang. Rumah ini adalah tempat di mana mereka bisa menjadi diri mereka sendiri, tanpa harus berpura-pura." Jawaban itu selalu membuat teman-temannya terdiam, memikirkan kembali nilai-nilai yang selama ini mereka pegang. Sementara itu, di Innovated Solutions, Maya bersinar di bawah bimbingan Kiran. Kiran tidak hanya memberikan tugas, tetapi juga memberikan wawasan, mengajarkan Maya untuk berpikir kritis dan melihat gambaran besar di balik setiap detail. Maya, yang tadinya hanya fokus pada target dan promosi, kini menemukan gairah baru dalam pekerjaannya. Ia menemukan kepuasan dalam setiap proyek yang ia selesaikan dengan teliti dan penuh dedikasi. Ia belajar bahwa kesuksesan sejati adalah ketika ia bisa berkontribusi dan merasa berharga, bukan hanya karena jabatannya, tetapi karena kualitas kerjanya. Maya tidak lagi merasa iri kepada Kiran. Sebaliknya, ia merasa berterima kasih. "Kamu tidak hanya membimbingku, Ran," ucap Maya suatu hari, saat mereka makan siang di kafe yang sama, tempat mereka dulu berdebat. "Kamu membantuku menemukan kembali diriku yang hilang. Kamu membantuku menyadari bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa tinggi jabatannya atau seberapa besar gajinya, tetapi oleh seberapa tulus hatinya." Aditya juga mengalami perkembangan pesat yang mengejutkan. Dengan saran-saran strategis dari Kiran, bisnis kecilnya yang tadinya hanya fokus pada pasar lokal, kini merambah ke pasar regional. Ia berhasil menjalin kemitraan dengan beberapa perusahaan besar dan omsetnya melonjak drastis. Aditya menjadi sosok yang lebih percaya diri dan penuh wibawa, tidak hanya di mata keluarganya, tetapi juga di mata rekan-rekan bisnisnya. Meskipun demikian, ia tetaplah Aditya yang sederhana dan mencintai istrinya. Ia selalu mengingatkan Kiran untuk tidak terlalu bekerja keras dan selalu menyempatkan waktu untuk makan malam bersama. Hanya mereka berdua, di meja makan yang sama di mana semua drama dimulai. Momen-momen intim itu menjadi pengingat bagi mereka akan cinta yang mereka miliki. Cinta yang lebih berharga dari apapun. Suatu malam, seluruh keluarga berkumpul di rumah Kiran dan Aditya. Mereka duduk di teras belakang, di bawah sinar rembulan dan gemerlap bintang. Suara jangkrik malam dan tawa mereka bercampur menjadi simfoni yang harmonis. Ibu Ratna, Maya, Aditya, dan Kiran. Tidak ada TV yang menyala, tidak ada ponsel yang berdering, hanya ada obrolan hangat dan tawa yang menggema. Mereka membahas rencana liburan bersama ke puncak,
merencanakan proyek amal yang akan mereka lakukan untuk membantu anak-anak jalanan, dan berbagi cerita lucu tentang kehidupan sehari-hari, bahkan tentang kue yang gagal dibuat oleh Ibu Ratna. Momen itu adalah bukti nyata bahwa mereka telah tumbuh, bahwa mereka telah berubah, bahwa mereka akhirnya menemukan kebahagiaan. Ibu Ratna menatap anak-anaknya dengan mata berkaca-kaca, penuh kelegaan dan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ia menyadari bahwa perjalanannya untuk mencari kebahagiaan telah berakhir. Kebahagiaan itu bukan sebuah tempat yang jauh, bukan juga sebuah status yang tinggi. Kebahagiaan itu ada di hadapannya, di dalam kehangatan keluarga yang kini ia miliki. Ia akhirnya memahami bahwa harta terbesar dalam hidup bukanlah uang atau jabatan, melainkan cinta dan rasa hormat yang tulus. Dan pelajaran ini, ia tahu, adalah pelajaran terindah yang pernah ia dapatkan. Kiran tersenyum, menggenggam tangan Aditya, sambil merasakan kehangatan yang mengalir di antara mereka. Ia tahu, perjuangannya tidak sia-sia. Ia tidak hanya berhasil membuktikan dirinya, tetapi juga berhasil mengubah hati orang-orang yang ia cintai. Dan itu, baginya, adalah kemenangan yang sesungguhnya. Tahun-tahun berlalu, dan kebahagiaan yang telah mereka temukan tidak pudar, melainkan tumbuh semakin kuat, layaknya pohon yang akarnya semakin dalam dan batang yang semakin kokoh seiring berjalannya waktu. Keluarga yang tadinya pecah kini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Sebuah model harmoni yang menginspirasi banyak orang di sekitar mereka. Ibu Ratna, yang dulunya hanya peduli pada kesuksesan material dan penilaian sosial, kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan kegiatan sosial dan filantropi. Bersama Kiran dan Maya, ia mendirikan sebuah yayasan yang bertujuan untuk membantu para pengusaha muda yang berjuang dari nol, sama seperti Aditya dulu. Ia menamakan yayasan itu Adikarya, gabungan dari nama Aditya dan Kiran, sebagai pengingat abadi akan pelajaran yang ia peroleh dari mereka. Ia seringkali memberikan motivasi, berbagi cerita tentang bagaimana ia salah menilai orang, dan bagaimana ia menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Ia tidak hanya menjadi donatur, tetapi juga mentor yang aktif, mendedikasikan waktu dan pengalamannya untuk membimbing orang lain, melihat setiap keberhasilan mereka sebagai keberhasilan pribadinya sendiri. Kehadirannya yang dulu terasa menakutkan, kini menjadi sosok yang dihormati dan dicari oleh banyak orang yang membutuhkan bimbingan dan dorongan. Maya, yang kini menjabat sebagai direktur operasional di perusahaan Kiran, telah berubah total. Ia tidak lagi mengejar promosi atau jabatan demi pengakuan, melainkan fokus pada kualitas pekerjaan dan kepuasan timnya. Ia menjadi mentor bagi banyak karyawan muda, berbagi pengalaman dan mengajarkan mereka bahwa kerja keras adalah hal yang penting, tetapi bekerja dengan hati yang tulus jauh lebih penting. Ia dan Kiran tidak hanya menjadi rekan kerja yang hebat, tetapi juga sahabat sejati. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di luar jam kerja, bertukar cerita dan tawa, membangun ikatan yang tidak bisa dihancurkan oleh perbandingan atau persaingan. Maya kini menemukan kebahagiaan sejati dalam melihat timnya berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Ia menemukan bahwa memimpin dengan hati adalah bentuk kepemimpinan yang paling efektif, dan bahwa kebahagiaan terbesar datang dari membantu orang lain tumbuh. Ia tidak lagi melihat Kiran sebagai saingan, tetapi sebagai pahlawan yang telah menolongnya menemukan arti sejati dari kesuksesan. Bisnis Aditya juga terus berkembang pesat. Perusahaan yang tadinya hanya berawal dari bisnis rumahan kini memiliki kantor pusat yang megah dan cabang di beberapa kota besar. Namun, Aditya tetaplah sama. Ia tetap sederhana, rendah hati, dan selalu mengutamakan keluarga. Setiap akhir pekan, ia akan mengajak Kiran, Ibu Ratna, dan Maya untuk makan siang bersama di warung sate langganan mereka, tempat di mana mereka bisa menikmati kebersamaan tanpa harus terbebani oleh status. Bagi mereka, kebersamaan di warung sederhana itu jauh lebih berharga daripada makan malam di restoran mewah. Itu adalah pengingat konstan tentang dari mana mereka berasal dan nilai-nilai yang mereka pegang teguh. Kesuksesan finansial bagi Aditya bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk menciptakan lebih banyak kebahagiaan dan keamanan bagi orang-orang yang ia cintai. Ia telah membuktikan kepada dunia bahwa kesuksesan sejati tidak diukur dari seberapa besar kekayaan yang kita miliki, tetapi dari seberapa besar cinta dan kebahagiaan yang kita ciptakan. Suatu sore yang tenang,
Saat mereka sedang duduk di teras belakang, di tempat yang sama di mana mereka sering berkumpul, Aditya menatap Ibu Ratna. "Bu, terima kasih sudah menerima Kiran apa adanya." Ibu Ratna tersenyum, matanya berkaca-kaca. Ia mengusap punggung tangan Aditya dengan lembut. "Adit, seharusnya ibu yang berterima kasih. Kalian berdua telah mengajarkan ibu banyak hal. Kalian mengajarkan ibu bahwa hidup ini bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa kita. Dan Kiran, kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Kamu tidak hanya mengubah hidupku, tetapi juga mengubah cara pandangku, membuatku melihat dunia dengan hati yang lebih tulus." Kiran tersenyum, air matanya menetes. Ia tahu, semua perjuangannya selama ini, semua kesabarannya, telah membuahkan hasil. Ia tidak hanya mendapatkan cinta dari suaminya, tetapi juga cinta dari Ibu Ratna dan Maya. Ia tidak hanya berhasil membuktikan dirinya, tetapi juga berhasil mengubah hati orang-orang yang ia cintai. Ia telah menaklukkan prasangka dan kesombongan dengan ketulusan dan kebaikan hati, sebuah kemenangan yang jauh lebih besar daripada kesuksesan finansial apapun. Ia telah menunjukkan bahwa cinta dan kesabaran adalah kekuatan yang paling dahsyat, mampu mencairkan hati yang paling keras sekalipun. Babak akhir dari cerita mereka bukanlah tentang kesuksesan finansial atau jabatan tinggi, tetapi tentang warisan sejati yang mereka tinggalkan, sebuah keluarga yang bersatu, yang saling mencintai, dan yang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Kisah mereka adalah pengingat bahwa di balik setiap kesuksesan, yang paling berharga adalah hati yang tulus dan hubungan yang kuat. Dan mereka hidup bahagia, tidak hanya selamanya, tetapi setiap hari, karena mereka telah menemukan arti sejati dari kebahagiaan. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan yang dijalani bersama. Mereka telah menemukan rumah, bukan dalam sebuah bangunan, tetapi dalam hati satu sama lain. Waktu adalah penjahit terhebat, merajut benang-benang kehidupan yang kusut menjadi permadani yang indah dan harmonis. Keluarga Ibu Ratna adalah bukti nyata dari keajaiban waktu itu. Setelah bertahun-tahun melewati badai perbandingan dan prasangka, mereka menemukan kedamaian yang mendalam, sebuah kedamaian yang melampaui kekayaan dan status. Hubungan yang dulu rapuh kini menjadi kokoh, dan cinta yang tulus menjadi pondasi yang tak tergoyahkan. Sebuah rumah yang dibangun bukan dari bata, melainkan dari maaf dan pengertian. Suatu malam, udara terasa sejuk dan damai. Langit malam yang dipenuhi bintang yang berkelip seperti permata menjadi saksi bisu kehangatan mereka. Ibu Ratna duduk di teras belakang, di tempat favorit mereka, memandang ke atas dengan pandangan yang penuh rasa syukur. Ia ditemani Aditya, Kiran, dan Maya. Mereka tidak berbicara, hanya menikmati keheningan yang nyaman. Sebuah keheningan yang berbicara lebih banyak daripada kata-kata, yang dipenuhi dengan rasa syukur, kehangatan, dan ikatan yang tak terucapkan. Ibu Ratna memecah keheningan, suaranya lembut, penuh keharuan yang mendalam. "Adit," panggilnya. "Tadi ibu bertemu dengan teman-teman lama ibu. Mereka bertanya bagaimana ibu bisa terlihat begitu bahagia, begitu damai. Mereka bilang, kamu sudah tidak lagi sibuk pamer barang-barang mewah, Ratna. Kamu terlihat berbeda, lebih tulus." Ibu bilang kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Nak, kebahagiaan itu didapatkan dari hati yang tulus. Mereka tidak mengerti. Mereka masih berpikir bahwa kebahagiaan adalah memiliki mobil mewah, rumah besar, dan barang-barang bermerek. Ibu dulu juga seperti itu, buta akan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ibu mengejar bayangan kebahagiaan yang dibangun oleh pandangan orang lain, bukan dari hati ibu sendiri. Aditya tersenyum, menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Semua orang punya jalan hidupnya sendiri, Bu. Dan terkadang, kita harus tersesat dulu untuk menemukan jalan yang benar. Ibu sudah menemukan jalan ibu, dan ibu menemukannya dengan cara yang paling indah." "Ya." Ibu Ratna mengangguk. Air matanya menetes, mengalir di pipinya yang keriput. "Dan ibu menemukannya berkat kalian. Terutama kamu, Kiran," ujarnya, menoleh ke arah Kiran. "Kamu mengajarkan ibu bahwa cinta tidak membutuhkan kata-kata, tetapi tindakan.
Kamu menunjukkan kepada ibu bahwa kebaikan hati dan ketulusan adalah harta yang paling berharga. Kamu telah mengubah hidup ibu. Dari seorang yang hanya melihat materi dan status, menjadi seorang yang bisa melihat keindahan di dalam hati orang lain. Kamu adalah cahaya yang membimbing ibu keluar dari kegelapan. Kiran tersenyum, menahan air matanya yang mengalir. Ia mendekat dan memeluk Ibu Ratna. Ibu juga sudah mengajarkan Kiran banyak hal, Bu. Bahwa kesabaran adalah kunci untuk membuka pintu hati. Dan bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua, bahkan kesempatan ketiga, untuk berubah, untuk menjadi lebih baik. Maya, yang selama ini diam, ikut berbicara. Suaranya bergetar, penuh emosi. Aku juga berterima kasih pada kalian. Kiran, kamu sudah mengajarkanku bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa menginspirasi orang lain, bukan hanya mengalahkan mereka. Kamu menunjukkan kepadaku bahwa menjadi hebat bukanlah tentang menjadi yang terbaik di mata orang lain, tetapi tentang menjadi yang paling tulus kepada diri sendiri. Aditya berdiri, merangkul Kiran, Ibu Ratna, dan Maya dalam satu pelukan hangat. Dalam pelukannya, mereka merasakan ikatan yang tak bisa dipisahkan, sebuah ikatan yang lebih kuat dari darah. Mereka bukan hanya keluarga karena ikatan pernikahan, tetapi juga karena ikatan hati. Mereka adalah warisan sejati, bukan dalam bentuk materi, melainkan dalam bentuk cinta, rasa hormat, dan kebahagiaan yang mereka ciptakan bersama. Kisah mereka adalah pengingat bahwa di balik setiap kesuksesan, yang paling berharga adalah hati yang tulus dan hubungan yang kuat. Di ujung jalan mereka, cahaya kebahagiaan bersinar terang, sebuah cahaya yang tidak akan pernah pudar, sebuah cahaya yang mereka temukan di dalam hati satu sama lain. Cahaya itu bukan hanya milik mereka, tetapi juga akan menjadi panduan bagi orang lain yang mencari arti sejati dari kehidupan. Dan mereka hidup bahagia, tidak hanya selamanya, tetapi setiap hari, karena mereka telah menemukan arti sejati dari kebahagiaan. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan, melainkan perjalanan yang dijalani bersama. Mereka telah menemukan rumah, bukan dalam sebuah bangunan, tetapi dalam hati satu sama lain. Babak baru kehidupan mereka dimulai dengan lembaran yang bersih, di mana prasangka dan perbandingan telah digantikan oleh rasa hormat dan kekaguman. Peristiwa mengejutkan di ruang rapat tidak hanya mengubah persepsi Ibu Ratna dan Maya, tetapi juga menyembuhkan luka-luka lama dan membangun jembatan yang kokoh di antara mereka. Ibu Ratna, yang dulu sombong, kini menjadi pendengar yang sabar. Seringkali meminta nasihat Kiran tentang yayasan yang mereka bangun bersama. Ia tidak lagi membanding-bandingkan, melainkan memuji setiap langkah kecil yang diambil Kiran dan Aditya. Bangga melihat bagaimana mereka membangun kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Maya, yang awalnya merasa minder dan malu, akhirnya menemukan mentor yang selama ini ia cari. Ia tidak hanya belajar tentang strategi bisnis dan kepemimpinan dari Kiran, tetapi juga tentang nilai-nilai yang jauh lebih penting, kejujuran, integritas, dan ketulusan. Maya seringkali datang ke kantor Kiran, tidak hanya untuk urusan pekerjaan, tetapi juga untuk berbagi cerita, meminta saran, dan bahkan hanya untuk minum kopi bersama. Hubungan mereka berubah dari persaingan menjadi kolaborasi yang solid, dari ipar menjadi sahabat sejati. Terima kasih, Kiran, kata Maya suatu hari, saat mereka sedang makan siang di kantin kantor. Kamu tidak hanya memberiku kesempatan kedua, tapi kamu juga mengubah cara pandangku tentang kesuksesan. Aku dulu berpikir, kesuksesan adalah ketika kita bisa mengalahkan orang lain. Tapi sekarang, aku tahu, kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa mengangkat orang lain. Kiran tersenyum. Kita semua belajar. Maya, aku juga belajar banyak darimu. Bahwa setiap orang punya potensi yang luar biasa di dalam dirinya, dan tugas kita adalah untuk membantu mereka menemukannya. Aditya, yang selama ini menjadi saksi bisu dari semua perubahan ini, adalah orang yang paling bahagia. Ia tidak lagi harus memilih antara istri dan ibunya. Kini, ia bisa melihat kedua wanita yang paling ia cintai hidup dalam harmoni. Ia melihat ibunya menjadi sosok yang lebih lembut dan tulus, dan melihat istrinya dihargai dan dihormati oleh keluarganya. Baginya, itu adalah hadiah terindah.
Kisah mereka berakhir dengan bahagia. Namun ini bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah babak baru. Mereka terus tumbuh, belajar, dan menginspirasi orang lain. Mereka membuktikan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tujuan, melainkan perjalanan yang dijalani bersama. Dan yang paling berharga, mereka meninggalkan warisan sejati, sebuah keluarga yang bersatu, yang saling mencintai, dan yang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Mereka telah menemukan rumah, bukan dalam sebuah bangunan, tetapi dalam hati satu sama lain.